Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita mengenai salah satu pendiri Kerajaan Majapahit ya. Atau bahasa sekarangnya adalah founding father-nya Majapahit ya. Siapa dia? Ya, dia adalah Lembu Sora. Kalau di buku-buku sejarah, Lembu Sora ini mungkin ya, kebanyakan buku sejarah menceritakannya sebagai salah satu pemberontak ya pada masa Kerajaan Majapahit. Namun kita harus tahu bahwasanya tokoh ini pada mulanya adalah seorang founding father yang sangat berjasa, yang sangat dekat dengan Raden Wijaya. Bisa dikatakan hubungannya itu sangat dekat sekali, sehingga Raden Wijaya pada suatu masa benar-benar menyanjung beliau sebagai salah satu tokoh pahlawan pendiri Majapahit. Namun di akhir hayatnya dia dicap sebagai pemberontak, dan yang lebih tragis lagi dia tewas ya, dikeroyok oleh pasukan Majapahit di halaman istana. Kok bisa dari seorang founding father yang sangat berjasa kemudian dicap sebagai pemberontak dan tewasnya di halaman Majapahit dikeroyok oleh pasukan Majapahit? Nah, penasaran kan? Kalau kalian penasaran, simak terus cerita saya sampai selesai. Jangan lupa tekan subscribe ya, tombol yang warna merah di bawah, supaya saya semakin bersemangat untuk bercerita. Oke, nantikan kisahnya. Selamat mendengar. Ya, jadi kisah ini bermula ketika pasukan Majapahit itu melakukan serangan terhadap pemberontak ya. Yang dimaksud pemberontak di sini adalah pemberontakan Ranggalawe, karena Ranggalawe ini kecewa kepada Raden Wijaya ya, ketika bagi-bagi kekuasaan ya. Ternyata yang diangkat menjadi Mahapatih Majapahit itu bukan pamannya Lembu Sora, bukan. Namun ternyata yang diangkat menjadi Patih Majapahit itu adalah Nambi. Nah, Ranggalawe merasa sakit hati. Masa selama ini kan yang berjuang berjasa sangat besar itu kan pamannya atau dia sendiri. Tapi kenapa ketika bagi-bagi kekuasaan di Majapahit ya, ketika Majapahit berdiri, ternyata yang diangkat menjadi Mahapati Majapahit adalah Nambi. Nah, ini dianggap tidak adil gitu keputusan itu. Sehingga Ranggalawe dikisahkan ya, ketika dia diundang di dalam paseban istana ya, istana Majapahit, dia marah-marah. Dan ya bisa dikatakan dia marah-marahin Raden Wijaya lah, marah-marahin Raden Wijaya sebagai sosok yang tidak adil. Kenapa bukan pamannya yang diangkat menjadi Mahapati begitu? Ya, saya tidak terima dengan keputusan ini. Nah, Ranggalawe kemudian dimarahin juga sama pamannya Lembu Sora. Sudahlah Ranggalawe, kamu gak usah protes ya, gitu. Aku ikhlas kok menerima ya Nambi itu jadi Mahapati begitu. Tapi kemudian Ranggalawe ngeyel ya bahwasanya bukan begitu paman, bahwasanya paman ini yang pantas yang menjadi Mahapati, tapi kenapa Nambi ya? Semuanya sudah tahu jasa-jasa paman yang lebih besar dari Nambi, tapi Raden Wijaya kenapa memilih Nambi ya begitu. Nah, akhirnya Lembu Sora tidak bisa ya menasehati Ranggalawe yang memang dia punya pendirian atau wataknya keras ya Ranggalawe ini. Begitu akhirnya Ranggalawe meninggalkan istana Majapahit ya dan balik ke Tuban. Balik ke daerahnya ya, karena dia kan diangkat menjadi Adipati Tuban, yang sebetulnya dia juga kecewa karena kan dia dulunya sebelum Raden Wijaya berhasil mendirikan Majapahit juga memiliki jasa yang sangat besar, tapi hanya diangkat menjadi Adipati Tuban gitu. Namun yang lebih sakit hatinya lagi, ternyata yang diangkat jadi Mahapati Majapahit bukan pamannya, karena pamannya kan luar biasa jasanya, tapi Nambi. Nah, ini yang menyebabkan Ranggalawe ini dipemberontak, dan Lembu Sora mau tidak mau juga menjadi pasukan yang menumpas keponakannya sendiri. Dan disinilah awal mulanya ya kasus Lembu Sora ini ya. Lembu Sora kemudian bermula. Iya, kasus yang saya maksud adalah yang membelit Lembu Sora adalah jadi pada saat penggempuran di Tuban ya, di Sungai Tambak Beras, sebetulnya hampir saja ya pasukan Majapahit itu bisa dikatakan kewalahan atau tidak sanggup ya
menahan gempuran pasukan Ranggalawe ya, atau kalau dari sisi Majapahit sebagai pemberontak begitu. Nah, hampir saja kewalahan dan hampir kalah ini pasukan Majapahit. Namun kemudian kondisi berbalik arah ya, ketika pertempuran terjadi di daerah sungai begitu ya, head to head ya, antara Kebo Anabrang dengan Ranggalawe. Nah, Ranggalawe justru malah nyaris tewas di situ ya, nyaris tewas ya, dihantam ya, dicelup-celupin ya sama Kebo Anabrang. Melihat keponakannya bisa dikatakan ya dianiaya ya, dianiaya atau disiksa oleh Kebo Anabrang, ya, emosi Lembu Sora ya, emosi kekeluargaannya ya, ini tersulut ya. Bahkan Lembu Sora menasehati Kebo Anabrang supaya sudah bunuh saja, tapi jangan cara seperti itu begitu. Itu kurang apa namanya ya, caranya itu keji seperti itu. Namun Kebo Anabrang tidak menghiraukan ya nasihat Lembu Sora, dan Kebo Anabrang tetap ya menyiksa Ranggalawe ya, mempitingnya begitu, mempiting lehernya, kemudian dicelup-celupkan ke air begitu. Akhirnya kan Ranggalawe tewas seketika ya di situ. Nah, melihat keponakannya tewas ya tanpa perlawanan ya, emosi muncul dari Lembu Sora. Kemudian Lembu Sora yang berlari dari belakang, kemudian menghantam Kebo Anabrang ya, menusukkan kerisnya ya dari belakang, sehingga Kebo Anabrang pun mati seketika. Jadi di sungai itu mati 2 ex pahlawan ya, yang ex-nya ini Ranggalawe, kemudian juga Kebo Anabrang sebagai pimpinan pasukan juga tewas tuh. Nah, jadi ketika Kebo Anabrang membunuh Ranggalawe berhasil, kemudian Kebo Anabrang pun dibunuh oleh Lembu Sora. Ini sepertinya Lembu Sora emosi ya, karena tidak tega melihat keponakannya itu tewas mengenaskan seperti itu. Nah, dari sinilah kasus yang membelit Lembu Sora. Nah, jadi secara umum memang Majapahit berhasil mengalahkan pemberontakan Ranggalawe. Tapi ada satu cacat di sini. Pimpinan pasukannya tewas, dan tewasnya ini di tangan di tangan Lembu Sora. Nah, ini menjadi kasus yang membingungkan. Gimana nih caranya ya Majapahit untuk mengadili seorang Lembu Sora ya, sehingga ketika pasukan itu kembali ke Majapahit ya, memberitakan bahwasanya Tuban sudah kembali dikuasai ya, Ranggalawe kemudian tewas. Nah, kasus ini, cacat ini ya, cacat ketika menggempur Ranggalawe di Tuban ini didiamkan begitu saja, seakan-akan orang-orang di Majapahit itu tidak menghiraukan kejadian ini. Begitu juga Raden Wijaya. Jadi Raden Wijaya pun seolah-olah mendiamkan kasus ini. Ya, dilema. Di satu sisi Lembu Sora ini adalah seorang abdi yang sangat loyal, yang sangat totalitas terhadap Majapahit ya, founding father. Bahkan dulu ketika tertatih-tatih ya, melarikan diri ketika diserbu oleh tentara Gelang-Gelang, kan hubungannya sangat dekat sekali dengan Raden Wijaya ya, sampai istri Raden Wijaya saja dipapah ya, dibopong ya untuk diselamatkan ya, lari dari rawa satu ke rawa yang lain begitu. Bahkan Lembu Sora ini perutnya ya, tubuhnya dijadikan sandaran ya ketika Raden Wijaya dan istrinya lelah. Jadi Raden Wijaya melihat kondisi ini jadi bimbang gitu, karena saking dekatnya gitu kondisi hubungan Lembu Sora dengan Raden Wijaya, sehingga menggantung begitu saja. Padahal ini tetap jadi masalah karena Kebo Anabrang juga kasusnya tidak diselesaikan begitu ya. Nah, ini kasus yang membelit Lembu Sora, yang membuat Raja Majapahit pada waktu itu, Raden Wijaya, dilema gimana cara mengadilinya.